Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, setelah kita mempelajari yaitu eksplorasi terkait perjalanan pendidikan Indonesia, di sini saya akan menerangkan perjalanan pendidikan Indonesia itu yang sejatinya seperti apa. Dan kita sudah membaca sejarah itu, sudah membaca pidato dari Ki Hajar Dewantara saat mendapatkan gelar itu sejatinya yang seperti apa sih, sehingga pendidikan Indonesia sekarang memakai landasan historis dari Ki Hajar Dewantara. Perkembangan pendidikan di Indonesia sudah mulai saat zaman kolonial, ketika kebijakan Trias van Deventer dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda saat itu. Apa isi Trias van Deventer sehingga memunculkan pendidikan di Indonesia? Pertama, itu isinya adalah irigasi. Yang kedua terkait migrasi, dan yang ketiga adalah edukasi. Pada edukasi inilah pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah-sekolah, akan tetapi saat itu pendidikan masih bercorak pada profit oriented, yaitu sekolah untuk mendukung pekerjaan. Mari kita lihat infografis pada layar. Pada tahun 1854, para bupati mendirikan sekolah kabupaten, tapi hanya pada target pemenuhan pegawai. Di tahun yang sama, terdapat sekolah Bumi Putra terdiri dari 3 kelas yang hanya mengajarkan calistung dan diperuntukkan kepada pembantu agar mendukung usaha dagang. Hal tersebut sangat mencolok sekali bahwa konsep pendidikan saat itu hanyalah tentang intelektualisme, individualisme, materialisme, dan kolonialisme. Selanjutnya, pada awal abad 20 sudah mulai ada pemikiran untuk mengarahkan pendidikan mengandung jiwa nasional, yaitu dipelopori oleh R.A. Kartini dan juga oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo yang sudah membayangkan aliran kultural. Akan tetapi, pada masa itu teknik pendidikan dan pengajaran tetap tidak berubah. Baru pada tahun 1920 muncullah cita-cita baru untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Cita-cita baru tadi seakan-akan merupakan gabungan kesadaran kultural dan kebangkitan politik, idam-idaman kemerdekaan nusa dan bangsa sebagai jaminan kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Itulah pokok sistem pendidikan dan pengajaran. Akhirnya, pada tahun 1922, lahirlah Sekolah Taman Siswa sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Sejarah tadi semakin dipertajam dengan pidato Ki Hajar Dewantara saat menerima penganugerahan honoris causa dari Universitas Gadjah Mada tanggal 19 Desember 1956. Di bagian kiri layar itu adalah bukti foto arsip dari Universitas Gadjah Mada terkait pidato dari Ki Hajar Dewantara. Dalam pidatonya, Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwasanya memang pada saat kolonial itu seluruh pendidikan berorientasi pada profit oriented. Oleh karenanya beliau melakukan transformasi pendidikan dengan mendirikan sekolah taman siswa yang proses belajar dan pembelajarannya disesuaikan dengan budaya Indonesia dan masyarakat saat itu. Hal ini semakin diperkuat oleh statement beliau terkait lulusan sekolah taman siswa dan sekolah nasional lainnya yang tanpa campur tangan pemerintah Hindia Belanda saat itu banyak yang ikut serta dalam segala usaha kenegaraan, baik dalam gerakan revolusi maupun dalam usaha pembangunan bangsa dan negara. Pesan demi pesan yang disampaikan oleh beliau saat pidato mempunyai makna himbauan serta arahan agar dapat menelaah kembali sistem pendidikan di Indonesia sesuai dengan hikmah perjalanan pendidikan di zaman kolonial, bahwa dengan memasukkan unsur kebudayaan yang ada di Indonesia merupakan bentuk perwujudan cita-cita bangsa. Berdasarkan penjelasan di awal tadi, menjadi bukti nyata keberhasilan pendidikan di Indonesia waktu itu yang sekarang menjadi landasan historis bagi pengembangan kurikulum atau sistem pendidikan di Indonesia. Sesuai acuan pendidikan di Indonesia yang menganut pada falsafah Ki Hajar Dewantara, maka untuk mewujudkan capaian pembelajaran sesuai prinsip beliau, maka sebagai seorang guru harus merefleksikan peran yang mengacu pada hal tersebut. Saya telah mendapatkan pengetahuan hal baru terkait pemahaman pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan sejatinya menuntun. Jadi, saya sebagai seorang pendidik harus memberikan tuntunan agar peserta didik tumbuh sesuai kodratnya.
peserta didik di Indonesia dituntun agar kodratnya sesuai dengan kebudayaan. Maka saya perlu menjadikan kelas dan sekolah sebagai pusat pengembangan karakter sesuai kebudayaan hingga lahirnya para peserta didik sesuai kodratnya. Kodrat manusia haruslah terus belajar. Apalagi kita seorang guru harus terus belajar dalam menuntun siswa dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.